Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Amalia Husna dengan NIM 43040200140. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji statistika parametrik. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit mengulas mengenai apa sih itu statistik dan apa perbedaan antara statistik dan statistika. Statistik merupakan angka atau data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Sedangkan statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang statistik mulai dari mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Uji statistik merupakan rumusan-rumusan yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalnya, akan diuji parameter populasi, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel. Uji statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah variabel prediktor memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan variabel hasil. Yang kedua, memperkirakan perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Statistik sendiri memiliki dua tipe pengujian data, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Apa sih yang dimaksud dengan statistik parametrik dan statistik non-parametrik? Statistik parametrik dan statistik non-parametrik merupakan tipe pengujian yang berdasarkan tujuan penelitian yang akan dijawab, jenis data yang diperoleh, dan ukuran jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan tipe pengujian tentunya harus sesuai dengan jenis data yang digunakan, dikarenakan hal ini merupakan salah satu bagian tahapan terpenting dari metode penelitian. Langsung saja kita masuk kepada materi statistika parametrik. Statistik parametrik adalah salah satu metode pengujian data yang ada di dalam statistik inferensial, di mana akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hasil pengujian data sampel ini akan dijadikan kesimpulan untuk populasi. Umumnya, jika data berdistribusi normal dan sampelnya berukuran besar, maka data bisa diuji dengan statistika parametrik. Uji statistik parametrik ini hanya dapat digunakan jika asumsi analis data yang akan diuji sudah terpenuhi. Antara lain, data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen. Namun, hal ini belum tentu benar, dikarenakan ukuran sampel itu merupakan hal yang sangat relatif. Sementara jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka akan termasuk ke statistika non-parametrik. Ukuran besar di sini terbilang relatif, namun biasanya angka 30 akan dikategorikan sebagai sampel yang berukuran besar. Setelah mengetahui pengertian dari uji statistik parametrik, kita perlu mengenali uji statistik parametrik apa saja yang cukup sering digunakan. Antara lain, ada uji T, digunakan untuk menguji signifikansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Jenis yang kedua ada ANOVA, digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Kelebihan dari uji statistik ini yaitu dapat menguji perbedaan lebih dari dua jenis kelompok. Yang ketiga ada regresi, digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Lebih tepatnya menguji atau memprediksi pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang keempat ada korelasi. Korelasi di sini hampir sama dengan regresi, yaitu digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Tetapi hubungan yang dimaksud di sini adalah
keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan kausal di antara variabel-variabel yang dianalisis. Yang terakhir ada analisis jalur, digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada syarat penggunaan statistik parametrik. Pada pembahasan di atas sudah sempat disinggung sedikit mengenai syarat penggunaan statistik parametrik. Namun ternyata tidak hanya hal itu. Beberapa syarat yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menggunakan uji statistik parametrik adalah populasi yang dijadikan tempat pengambilan sampel harus berdistribusi normal. Yang kedua, sampel memiliki variasi yang sama. Yang ketiga, skala data yang digunakan harus berbentuk interval atau rasio. Yang terakhir, proses pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Selanjutnya ada kelebihan dari statistik parametrik. Beberapa kelebihan dari statistik parametrik yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk menggunakan metode ini adalah: yang pertama, sampel memiliki varian yang homogen karena berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, syarat-syarat parameter dari populasi yang menjadi sampel biasanya tidak akan diuji lagi dan dianggap memenuhi syarat. Selain kelebihan, teknik ini juga tentunya memiliki kekurangan tersendiri yang akan dibahas di poin selanjutnya. Adapun kekurangan dari teknik statistik parametrik adalah populasi harus memiliki varian yang sama agar data dapat berdistribusi normal, karena syarat utama menggunakan statistika parametrik adalah harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus berbentuk numerik dan dapat diukur, sehingga skala data yang diperbolehkan hanya skala interval dan rasio. Ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. 1. Sampel parametrik. Dalam pengujian ini, variabel bersifat mandiri. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan mean populasi atau penelitian terdahulu dengan mean data sampel penelitian. Sehingga statistika parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasional adalah: yang pertama ada t-test satu sampel bila simpangan baku populasi tidak diketahui. Yang kedua ada rumus Z bila simpangan baku populasi diketahui. Karena pada dasarnya simpangan baku setiap populasi jarang diketahui, maka rumus Z jarang digunakan. Contoh soal. Masyarakat mengeluh bahwa kadar nikotin rokok merek XYZ diduga lebih tinggi dari kadar standar yang diterapkan. Untuk membuktikan keluhan masyarakat tersebut, diambillah sampel random 10 batang rokok dari merek tersebut dan diperiksa kadar nikotinnya dengan hasil pemeriksaan masing-masing batang rokok sebagai berikut: 22, 21, 19, 18, 21, 22, 22, 21, 22, dan 25. Benarkah kadar nikotin rokok merek XYZ lebih tinggi dari standar yang diterapkan? Dari soal tersebut kita dapat menggunakan rumus t-test satu sampel, yaitu T sama dengan X min mu dibagi S per akar N, di mana
T sama dengan nilai T yang dihitung disebut T hitung. X sama dengan rata-rata, mu nilai yang dihipotesiskan, S sama dengan simpangan baku, N jumlah anggota sampel. Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif. Yang pertama, uji dua pihak. Yang kedua, uji satu pihak, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Dari data soal di atas diperoleh bahwa mu sama dengan 20, alfa sama dengan 0,05, X sama dengan 21,3, N sama dengan 10, S sama dengan 1,79, T hitung sama dengan 2,29, dan T tab sama dengan 1,83. Sehingga dapat disimpulkan, karena hipotesisnya uji satu pihak kanan, maka haruslah rumusan hipotesis uji pihak kanan. H0 dibagi mu1 sama dengan mu2. HA dibagi mu1 lebih besar daripada mu2. Sedangkan dari data diperoleh, T tab lebih kecil dari T hitung. Maka kesimpulannya H0 dan HA diterima. Jadi kadar nikotin rokok merek XYZ lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Demikian materi dari saya. Jika dalam penyampaian ada materi yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.